Alhamdulillah sakumaha kauninga dina dinten ayeuna baris dilaksanakan seperti apa terhadap berbagai kejadian yang ada. Gitu panginten sementawis di abdi salajengna sambil ngantosan teteh. Baik, Bapak Ibu, ini itu penyampaian pematerian kaitan dengan penyebarluasan peraturan daerah yang akan disampaikan oleh Nisa Ahmad. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Siapa aja nih yang hadir nih? Ada dari mana aja? Dari ibu-ibu PKK, ada ibu-ibu PAUD, ada sana juga Pak Kades, ada semuanya saya juga. Terima kasih banyak sudah hadir di sini hari ini untuk ya kita silaturahmi lah ya, silaturahmi sambil mensosialisasikan peraturan daerah yang kali ini tadi tentang perlindungan anak. Tadi mungkin udah dibahas juga sama Wahid sampai mana tadi? Ya, jadi perlindungan, jadi ini tuh setuju. Pas lulus pas setuju aja. Iya ibu-ibu kan gimana ada subuh dari wae. Maka Bapak Ibu, maka Bu. Jadi baik Bu. Atas salah atau Suara rakyat nih, maksudnya warga harus di, maksudnya concernnya tuh apa aja. Jadi kan nanti pas rapat di kantor bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Bagaimana yang kita tahu lah ya, Pak Kang Deddy Mulyadi ini kan punya dengan berbagai kebijakannya yang luar biasa gitu ya. Hari ini tadi gebrakannya adalah sekolah mulai jam 6 pagi, lalu kemudian ada yang ke barak militer gitu kan ya, ke Barangor dan lain sebagainya. Jadi hari ini pemerintah teh Bu dengan segala cara teh mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada. Sekalipun terkadang pasti ada namanya pro kontra ya. Nah pro kontra ini kan tinggal di LPM di Desa Dampit. Sedikit agak tremor nih lihat. Untuk yang poin tadi mungkin saya tidak setuju, tidak terlalu setuju. Mungkin untuk jangkauan sekolah Jam 6. ya jam 6. Dari rumah ke sekolah yang jangkauannya terdekat mungkin setuju. Tapi kan ada banyak sekolah-sekolah yang susah dijangkau, yang radiusnya lumayan jauh. Terus kan kalau berpikir lebih jauh, anak-anak, masa anak-anak itu masa-masa kalau menurut saya indah gitu kan. Sekarang kedisiplinan. Ada apa namanya, boleh berhaklah berpendapat gitu. Untuk itu kan memang pasti ada pertimbangannya masing-masing. Nah kalau untuk tadi yang dari Komisi 5 ada apa enggak, sebenarnya itu kalau undang-undangnya itu sudah ada ya, peraturannya tidak boleh mendistribusikan tindak kekerasan atau konten-konten negatif ke anak. Tapi balik lagi, semuanya itu kan peran orang tua ya, penting di rumah itu semuanya itu peran orang tua. Jadi mungkin sebenarnya memang harusnya semua itu dari rumah dulu. Kalau saya pribadi untuk anak-anak di rumah itu kayak tontonan YouTube-nya itu dibatasi pakai YouTube Kids gitu. Jadi kalau yang bukan YouTube Kids nggak boleh kalau anak-anak. Terus kalau misalnya kita di tab atau nontonnya misalnya di tab gitu, sebenarnya itu bisa disetting kan, ada untuk settingan orang tua yang misalnya disetting. anak hari ini berbeda dengan dulu Bapak Ibu. Ya, ayeuna cenderung lebih sulit mungkin pola asuh anak sekarang dengan pola asuh anak yang dulu, karena tadi zaman sudah berkembang, media sosial juga sudah berkembang. Nah, tinggal kita sebagai orang tua bisa atau tidak untuk bisa menyesuaikan lah kira-kira ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh, akan Kang, satu lagi ya. Beberapa kenakalan remaja atau anak itu bisa terjadi karena faktor tersebut.
Contohnya mungkin saya bisa menyebutkan ketika seorang anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, akhirnya mereka merasa broken home itu Bu, maka mereka mencoba keluar rumah, nongkrong, dan mungkin terjadi dipengaruhi oleh sesuatu sehingga terjadilah kenakalan remaja. Terus mungkin adanya pressure gitu atau tekanan dari orang tua, si anak tuh harus gini sehingga anak depresi dan akhirnya lari misalnya menggunakan hal-hal terlarang gitu. Terus yang ketiga contohnya yaitu lain-lain ya. Maka teh biasa di batas teh. Iya, itu juga sebenarnya sambil ini sharing ya, karena kebetulan anak saya itu yang paling besar ini mau lulus SMP, jadi mau masuk SMA. Buat saya juga ini deg-degan banget ya, kan nggak tahu ya, kita nggak pernah diajarin gimana rasanya punya anak ABG gitu ya, deg-deg perempuan nih gitu kan, gimana ya caranya gitu. Aduh, takut nanti dia maksudnya kan saya misalnya sering keluar kota, aduh takut nanti dia ini gak ya terbawa kalau misalnya ada yang negatif atau gimana. Itu ketakutan itu wajar. Nah, kalau yang saya terapin sendiri ketika saya lagi di rumah, ketika saya lagi nggak kerja, saya itu suka gimana ya, menyisihkan waktu untuk ngobrol. Jadi misalnya sekedar ngobrol di kamar berdua sama anak gitu, tadi ada kejadian apa di sekolah, gimana, ada yang bikin seneng nggak, ada yang bikin sedih nggak gitu, karena kan pengen gitu dia tuh cerita supaya kita nggak ketinggalan nih apa sih yang lagi dia hadepin gitu kan di lingkungan di luar rumah gitu. Nah, tetap pokoknya kalau saya selalu ngingetin jangan lupa sholat gitu, sholat wajib nggak boleh lupa. Di rumah pun udah sholat belum, sholat ya, mau dia berisik tapi paling enggak dia punya tiang agamanya tuh kuat gitu, jadi dia punya kepercayaan dan keyakinan. Itu yang saya perkenalkan sama anak saya. Kalau misalnya cuma suka ngobrol gitu-gitu boleh, tapi kalau pacaran pegangan tangan gini, awas ya, nggak boleh. Tahu nggak nanti apalagi kalau sampai misalnya nih sampai berhubungan gitu, kenapa nggak boleh? Misalnya nih amit-amit satu udah jelas itu dosa, yang kedua kalau misalnya ternyata taunya kejadian misalnya hamil duluan apa gimana, yang rugi siapa? Dikasih taunya gitu. Kenapa? Karena nanti saya bilang, teteh kan cita-citanya tinggi, pengen sekolah sampai ke luar negeri, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Udah nanti nggak bisa itu semuanya. Satu, malu. Dua, nanti fokusnya kan jadinya berubah. Jadinya kan nanti punya anak atau gimana, anak kan juga harus, kalau misalnya itu harus tanggung jawab. Nanti teteh mau ngeliat ini jadinya harus berbagi.